Oke, ini video untuk mereview materi metode transformasi Laplace ya. Jadi kita tahu kita punya suatu variabel, misalnya variabel itu merupakan fungsi ya, fungsi dari terhadap t ya. Jadi kita punya suatu nilai variabel independen t dan punya variabel dependen x ya. Nah, ini ada pada beberapa persamaan itu kita sulit menyelesaikan persamaan ini sehingga kita diberikan solusi alternatif dengan menggunakan metode Laplace misalnya ya, transformasi Laplace. Jadi kita peroleh XS. Nah, perhatikan di sini domainnya berubah dari time ke frekuensi S. Nah, time berubah menjadi frekuensi S. Artinya kita yang tadi bekerja dengan bilangan real, sekarang kita bekerja dengan bilangan kompleks ya. Nah, kalau yang tadi kita kerja di XT, kita mau cari tahu gimana itu XS-nya. Jadi tinggal kita gunakan persamaan integral, jadi XT-nya itu kita integralkan terhadap DT, tapi kita kalikan dulu dia dengan E pangkat min ST ya, untuk mendapatkan XS. Nah, batas integralnya apa? Batas integralnya adalah batas dari sinyal XT itu sendiri. Jadi di sini kita tuliskan minta hingga dulu ya, sampai dengan tak hingga. Nah, jadi dia akan mengikuti batas dari sinyal XT ini. Oke. Jadi di sini kita lihat contoh dari pemodelan suatu rangkaian listrik ya, sistem dinamis yang dimodelkan dengan menggunakan persamaan diferensial. Di sini kita punya tegangan masuk sebesar 10 volt, kemudian ada komponen resistor dan kapasitor yang terpasang seri. Nah, ini kita selesaikan persamaan matematisnya dengan menggunakan hukum Kirchhoff arus dan tegangan. Sehingga kita peroleh persamaannya adalah model sistem input dan output ya, itu adalah RDIT per DT sama dengan 1/CIT sama dengan DVT per DT. Di sini R dan 1/C adalah konstanta. Nah, jika kita ditanya berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut, nah, jika kita harus menyelesaikan dengan persamaan diferensial, itu tentu akan sulit. Maka di metode transformasi Laplace kita diajarkan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan domain frekuensi. Jadi kalau kita punya, di sini variabelnya adalah V dan I. Jadi kalau kita punya VT, maka kita Laplacekan menjadi Vs. Dan IT kita Laplacekan menjadi IS. Kemudian di sini ada bentuk turunan dari IT, dari arus ya. Jadi kita juga harus ingat bagaimana sifat dari DIT per DT ketika dilaplaskan. Ini kalau dilaplaskan maka dia menjadi SIS. Ingat kembali aturan diferensial yang sudah kita pelajari pada sifat-sifat transformasi Laplace ya. Jadi diferensial pada domain waktu itu sama dengan SIS pada domain frekuensi. Nah, dengan demikian kita bisa menyelesaikan persamaan dari model dinamis rangkaian listrik tersebut. Ya, dari sini kita bisa peroleh R S IS ditambah 1/C IS sama dengan SVS.
Nah, kalau ditanya arus, maka kita tinggal mengeluarkan saja IS-nya sama dengan SVS per ini ya kan, RS ditambah super C yang kita tuliskan di bawahnya. RS tambah ya. Jadi kita sudah punya nilai arus dalam domain frekuensi. Nah, nanti tahap berikutnya setelah kita mendapatkan nilai IS,